Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Stevi Lawati Taolin, NIM 23020101067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Business Intelligence dalam pengembangan sistem e-education untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. E-education merupakan sistem pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk mendukung proses pembelajaran, pengelolaan akademik, evaluasi, hingga interaksi antara peserta didik dan tenaga pengajar. Dalam lingkungan e-education, data yang dihasilkan mencangkup data siswa, aktivitas, pembelajaran, tingkat kehadiran, hasil ujian, penggunaan platform pembelajaran, interaksi pengguna, serta berbagai data administrasi lainnya. Dalam konteks inilah, business intelligence menjadi sangat penting. Penerapan business intelligence dalam sistem e-education memungkinkan lembaga pendidikan memperoleh wawasan yang mendalam mengenai performa akademik, efektivitas pembelajaran, perilaku siswa, serta efisiensi operasional organisasi. Business intelligence, konsepsi business intelligence. Business intelligence merupakan kombinasi antara teknologi informasi, manajemen data, analisis statistik, dan pengambilan keputusan. Business intelligence berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan data dengan keputusan organisasi. Eksistensi business intelligence dalam dunia usaha. Dalam sektor pendidikan, business intelligence berperan dalam meningkatkan kualitas layanan akademik. Institusi pendidikan dapat menggunakan data untuk memahami pola belajar siswa, mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran, dan meningkatkan kepuasan penggunaan layanan pendidikan. Dengan demikian, keberadaan bisnis intelijen tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi organisasi modern. Relasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan dalam bisnis intelligence. Dalam lingkungan e-education, pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang dihasilkan dari aktivitas pembelajaran. Misalnya, manajemen dapat mengidentifikasi mata pelajaran yang memiliki tingkat kegagalan tinggi dan mengambil langkah perbaikan melalui pelatihan guru dan revisi kurikulum. Dengan demikian, keputusan yang diambil menjadi lebih objektif dan terukur. Kerjasama antara pimpinan, tenaga pengajar, staf administrasi, dan tim teknologi informasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi bisnis intelligence. Setiap pihak memiliki peran dalam menyediakan data, menginterpretasikan hasil analisis, dan menerapkan kebijakan berdasarkan informasi yang dihasilkan. Strategi Sistem Informasi Bisnis Intelligence. Strategi sistem informasi bisnis intelligence merupakan pendekatan yang digunakan organisasi untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung analisis data dan pengambilan keputusan. Langkah pertama dalam strategi bisnis intelligence adalah menentukan kebutuhan informasi organisasi. Setelah kebutuhan informasi teridentifikasi, organisasi dapat menentukan sumber data yang relevan dan membangun infrastruktur teknologi yang mendukung pengelolaan data. Langkah berikutnya adalah membangun data warehouse sebagai pusat penyimpanan data. Dalam konteks e-education, strategi bisnis intelligence dapat diterapkan melalui integrasi data akademik, data pembelajaran daring, data keuangan, dan data administrasi ke dalam satu sistem terpadu. Selain itu, data dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Misalnya, analisis data kepuasan penggunaan data, membantu institusi memahami kebutuhan siswa dan mengembangkan layanan yang lebih baik. Peran data bisnis intelligence dalam dunia usaha. Pada sektor e-education, data memiliki peranan yang sangat besar. Data akademik dapat digunakan untuk mengukur prestasi siswa, sedangkan uh, aktivitas pembelajaran dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran. Data juga membantu institusi pendidikan mengidentifikasi siswa yang beresiko mengalami penurunan prestasi, sehingga dapat diberikan intervensi lebih dahulu. Komponen bisnis intelligence. Business intelligence terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan. Komponen pertama adalah sumber data. Komponen kedua adalah proses ETL atau Extract, Transform, and Load. ETL berfungsi mengambil data dari berbagai sumber, membersihkan data, mengubah format data, dan memasukkan ke dalam data warehouse.
Komponen ketiga adalah data warehouse. Data warehouse merupakan tempat penyimpanan data yang telah terintegrasi dan siap digunakan untuk analisis. Komponen keempat adalah alat analisis. Alat ini mencakup OLAP, data mining, machine learning, dan berbagai teknik analisis lainnya yang digunakan untuk menemukan pola dan hubungan dalam data. Komponen kelima adalah dashboard dan laporan. Dashboard menyajikan informasi dalam bentuk visual sehingga memudahkan pengguna memahami kondisi organisasi secara cepat dan akurat. Komponen terakhir adalah pengguna atau decision maker yang memanfaatkan informasi analisis, hasil analisis untuk mengambil keputusan. Tahapan bisnis intelligence. Tahap pertama adalah pengumpulan data dari berbagai sumber. Tahap kedua adalah integrasi dan pembersihan data untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Tahap ketiga adalah penyimpanan data dalam data warehouse. Tahap keempat adalah analisis data menggunakan berbagai metode statistik dan analitik. Tahap kelima adalah visualisasi hasil analisis melalui dashboard dan laporan. Tahap keenam, tahap terakhir adalah pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dihasilkan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan bisnis intelligence. Apabila salah satu tahapan tidak dilakukan dengan baik, maka kualitas informasi yang dihasilkan dapat menurun dan mempengaruhi kualitas keputusan organisasi. Studi kasus bisnis intelligence pada e-education. Sebagai studi kasus, sebuah universitas berbasis e-education menggunakan platform pembelajaran daring yang melayani ribuan mahasiswa. Setiap hari, sistem menghasilkan data berupa kehadiran virtual, aktivitas diskusi, durasi belajar, nilai tugas, hasil ujian, serta tingkat penyelesaian materi. Sebelum menerapkan bisnis intelligence, universitas mengalami kesulitan dalam memantau performa mahasiswa secara menyeluruh. Data tersebar di berbagai sistem sehingga proses evaluasi membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, pihak manajemen tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya prestasi akademik. Studi kasus yang kedua, universitas membantu bisnis intelligence yang mengintegrasikan seluruh data akademik ke dalam data warehouse. Sistem kemudian dilengkapi dengan dashboard yang menampilkan indikator kinerja utama seperti tingkat kehadiran, nilai rata-rata, tingkat kelulusan, dan aktivitas pembelajaran. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan efektivitas pengambilan keputusan. Dosen dapat mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko mengalami kegagalan akademik berdasarkan pola aktivitas belajar. Pimpinan universitas dapat memantau kinerja program studi secara real-time dan mengambil tingkat perbaikan yang lebih cepat. Selain itu, analisis data menunjukkan adanya hubungan antara frekuensi akses materi pembelajaran dengan tingkat keberhasilan akademik. Informasi tersebut digunakan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Implementasi bisnis intelligence juga membantu universitas dalam meningkatkan efisiensi operasional. Proses pembuatan laporan yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari